Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal asumsi orang-orang terhadap karakter atau istilahnya cacate produk ya. Jadi ini dimulai dari kasus Esaf ya, Rangga Esaf yang karatan ini terus jadi ngomong karakternya masing-masing bahwa memang udah kayak gitu ya. Kalau Honda itu bodinya kurang, mau catnya mau plastiknya, mesinnya oke ya. Kalau Yamaha ada penyakitnya juga, Famperoli. Motor penulis juga sempat disindir ya, karatan Famperoli terus harus diganjel-ganjel biar nyaman gitu ya. Entah mengapa kok orang-orang punya pendapat begitu, karena kalau penulis sendiri, karena penulis ini sering bahas soal oli, penulis juga sering dapat informasi soal oli yang cepat habis. Dan oli cepat habis ini tahu motornya apa? Nggak cuma Yamaha loh ya, yang Beat juga ada, Vario juga ada. Vario 1000 km berkurang 100 ml ada. Beat juga ada. Kalau 2000 km makin banyak lagi, tinggal 600 ml gitu ada. Karena Honda ini kan motornya mayoritas toh, pemakainya juga banyak. Dan pemakaiannya juga macam-macam. Ya kenapa nggak bisa kena Famperoli? Ya pasti bisa lah. Apalagi karena oli bawaannya itu adalah oli yang tidak berkualitas. Oli MBX, oli SPX itu secara kemampuan tidak memadai, apalagi kalau sampai dipaksa 2000 km ya. Pemakaiannya juga walau nggak ngebut, lambat-lambat, macet-macet, tetap aja nggak kuat kalau misal situasi cuacanya panas. Oli itu paling ringan bebannya itu kalau jalannya lancar. Jalan lancar kecepatan 40-50 tanpa ngerem gitu. Itu oli itu bebannya paling ringan. Oli itu cepat rusak kalau dipakai macet-macetan, situasinya panas, terus dipakai ngebut. Itu yang paling membuat olinya nggak kuat itu ya. Jadi Famperoli itu bukan penyakit khusus untuk motor Yamaha saja, motor Honda juga. Dan mulai dari diperkenalkannya jet oil squirter itu ya, yang khusus untuk menyemprot oli ke belakangnya piston. Di motor Honda juga mulai banyak loss kompresi. Loss kompresi yang terjadi karena ring pistonnya lengket ke pistonnya sehingga nggak bisa ngembang. Penyebabnya karena olinya nggak tahan panas. Olinya jadi kayak jadi kayak gulali ya, kayak apa sih? Jadi makin kental, karena makin kental itu jadi kayak lem. Jadi penyakit loss kompresi pun sudah bukan karakternya motor Yamaha saja, tapi juga Honda. Penyebabnya memang ya karakter mesin, tapi juga karena olinya makin lama makin tidak memadai.
Yang motor Yamaha disuruh pakai 10W40 yang kualitasnya menurut penulis termasuk paling rendah di pasaran. Yang Hondanya pakai 10W30 juga kualitas paling rendah di pasaran. Penulis nggak ngomong soal aditif, tapi soal bahan dasar olinya. Karena oli itu yang menentukan ketahanan terhadap panas, bukan aditifnya. Yang menentukan ketahanan terhadap panas itu adalah bahan dasar olinya, cairannya. Yang orang ngomong full sintetik mineral itu adalah bahan olinya. Dan bahan oli itu juga walau tulisannya mineral full sintetik, maaf itu motor suaranya tok banter, tapi akselerasinya nggak banter ya. Jadi walau itu disebut mineral, walau itu disebut full sintetik, bukan sintetik beneran, bukan apa jenenge ya, bahan yang kategorinya kategori full sintetik. Memang oli full sintetik itu lebih baik, tapi masalahnya kalau full sintetiknya cuma tulisan. Masa ya oli full sintetik diuji panas, diuji pemanasan cepat habis, itu bermasalah. Karena harusnya yang namanya oli full sintetik tahan panas, yang artinya kalau kena panas dia nggak akan mudah menguap. Kalau sampai mudah menguap, nah itu palsu itu. Sayangnya kita itu sulit ya untuk mengetahui bahan oli. Analisa yang bisa mengetahui bahan oli itu adalah FTIR ya. Analisa FTIR-nya dari oli. Tapi itu termasuk jarang dibahas ya. Kayaknya nggak ada ya yang menawarkan jasa analisa FTIR-nya kalau di Indonesia. Nggak tahu lagi lah. Tapi selama ini penulis nggak pernah lihat ada hasil FTIR di hasil uji oli yang di-sharing di grup-grup otomotif ya. Nggak ada. Cuma penulis cuma pernah lihat itu di orang Rusia ya, Atorkon ya. Jadi kualitas oli yang rendah sekarang ini full sintetik, ternyata mineral, membuat mesin-mesin itu banyak yang kena vampir oli. Kita nggak cuma ngomong motor aja ya, mobil pun mobil yang dianggap kualitasnya jauh lebih tinggi dari kualitas mesin motor itu aja kena ya, apalagi motor ya. Jadi yang namanya vampir oli sekarang itu terjadi merata karena memang dari pabrikan, dari bengkel-bengkel, dari mekanik-mekanik rata-rata menyarankan oli encer. Nggak dinilai dari pemakaiannya bagaimana, terus apa jenenge, suaranya bagaimana, kemampuan tenaga mobilnya, motornya bagaimana. Karena kekentalan oli itu ditentukan ya minim dari suhu daerahnya, terus dari suhu kerja atau suhu oli saat dipakai, terus dari horsepower kendaraannya. Makin besar horsepower kendaraannya harus makin kental olinya karena butuh kekuatan film strength yang lebih tinggi. Terus kondisi panas atau dinginnya ruang oli itu menentukan seberapa encer olinya nanti ketika berada di dalam mesin. Kalau suhu mesinnya tinggi, suhu ruang olinya tinggi, ya otomatis olinya jadi encer.
Oli 20W50 pun bisa jadi lebih encer daripada oli yang paling encer 0W20 misalnya. Karena perubahan kekentalan oli itu sifatnya logaritmik, bukan linier. Dan secara alami semua cairan itu makin lama makin encer kalau makin panas. Jadi yang namanya vampir oli bisa terjadi di semua kendaraan sekarang ini. Nggak ada istilah penyakit-penyakitan. Yang kedua adalah soal karat. Karat ini juga sebenarnya universal. Ya namanya juga kalau motor kehujanan, ya pastilah bakal akan terjadi karat. Entah di bagian mana, terutama bagian-bagian yang misal bagian kena kabel gitu ya. Kabelnya kegesek-gesek menyebabkan kegesek-gesek ke rangka menyebabkan cat di rangkanya aus. Karena cat rangkanya aus jadi karatan. Memang kalau motor Honda itu finishingnya kurang bagus. Jadi ya seperti kita ketahui dari pengumuman Honda soal silikat yang dilakukan oleh divisi teknisnya, bukan oleh yang orang bermasker itu ya. Dari divisi teknisnya dijelaskan bahwa setelah dilas motornya langsung dicat. Rangkanya langsung dicat. Nah ini konsekuensinya apa? Habis dilas itu banyak bagian-bagian yang teroksidasi. Jadi ada yang warnanya kuning, jadi warnanya hitam. Nah itu adalah karat. Karena oksidasi itu wis karat ya. Karat itu adalah oksidasi. Jadi kalau sampai pada saat proses pengelasan terjadi oksidasi pada logamnya, ya itu sudah jadi bibit karat. Proses produksi yang benar itu akan membersihkan sisa-sisa oksidasi yang dihasilkan olehnya, tidak langsung. Ya tentu kita juga nggak bisa berharap Honda melakukan proses lain-lain lagi ya. Seperti misalnya heat treatment. Heat treatment ini gunanya adalah membuat struktur di sekitar pengelasan ini jadi kuat. Kalau dibiarkan ya bisa jadi sumber retak ya. Seperti yang kita bisa lihat di kasus Honda CB 150R. Heat treatment nggak dilakukan, pembersihan nggak bisa dilakukan sehingga muncul karat. Bukti juga bahwa Honda tidak melakukan pembersihan adalah keberadaan silikat. Karena harusnya pada proses pengecatan semua kotoran itu dibersihkan, termasuk juga silikat. Jadi silikat itu juga merupakan salah satu kotoran, bukan merupakan lapisan yang diinginkan. Jadi kalau mau dicat harusnya silikatnya juga dibersihkan, tapi sama Honda dibiarkan. Dan kalau lihat kasusnya parah ya, fatal parah. Ada dalam proses pengelasan yang baik, silikat itu harusnya nggak muncul, tapi itu muncul. Dalam proses pengerjaan pengecatan yang baik, harusnya silikat dibersihkan, tapi sama Honda itu tidak dibersihkan. Tapi ya selepas dari itu, motor-motor lain pun bisa mengalami karat. Penyebabnya general, yaitu karena pabrikan Jepang itu nggak becus bikin spakbor. Mungkin bentuknya indah, rapi, nyeni gitu ya. Tapi ya itu tadi, nggak mencegah rangka kecipratan air. Padahal kan tujuannya spakbor itu apa sih? Motor itu dikasih spakbor itu apa sih? Tujuannya biar cipratan air itu loh nggak kemana-mana. Kalau kita lihat motor zaman tahun 70-an ya,
spakbor depan itu kan ono tambahan plastik gitu ya, tambahan karet gitu ya. Kenapa? Ya biar cipratan air nggak kena rangka. Kalau sekarang spakbor sepertinya cuma pemanis ya, cuma pemanis biar motornya kelihatan cantik gitu. Tapi secara fungsi gagal. Jadi trennya insinyur Jepang itu rupanya sudah nggak ngereken bila air itu kena rangka. Padahal ya air kena rangka itu bisa jadi penyebab ya, penyebab timbulnya karat. Mau nggak timbul karat gimana? Lawang rangkanya dicipratin air terus, basah terus. Ya mungkin memang yang buatan luar negeri lebih awet. Karena apa? Ya proses finishingnya, proses pengecatannya lebih baik. Tapi yang versi-versi Indonesia kan finishing pengecatannya kan kurang begitu baik. Jadi bisa muncul karat. Yamaha yang nggak diprotes soal kualitas pengecatannya saja bisa timbul karat. Dan timbulnya di mana-mana. Nang klipe, bahkan di lampunya ya, lampu belok itu sampai berkarat. Kalau di motor Honda penulis pernah lihat ada video klaksonnya berkarat. Mau nggak berkarat gimana lah, wong diciprati air terus. Ya usaha pencegahan pertama ya spakbornya itu gimana caranya nggak sampai kena bodi. Dan terbukti sekarang motor penulis ini sudah nggak diliputi karat lagi ya, sudah tidak menimbulkan bunga-bunga karat lagi. Itu buktinya sudah nggak makin merebak. Kalau penulis itu biarkan ya, wah bisa rangka itu keropos juga kena karat. Tapi sekarang sebenarnya sudah tambahi ya, yang Honda Beat juga, yang NMAX ini juga sudah pakai sambungan spakbor ya, sederhana, wis pakai lembaran plastik di lakban. Ini sampai sekarang lakbannya wis umur 2 tahun lebih masih utuh loh ya. Terus yang ketiga, ngomong harus diganjel-ganjel biar nyaman. Emang motor Jepang nggak gitu juga? Motor Jepang nggak penyakitan juga? Sama lah, sama. Honda, Suzuki, Yamaha untuk motor matic, untuk versi-versi produksi baru, podo jedake. Jalan kayak gini nih, penulis nyantai aman. Mungkin lihat motor berguncang kencang kayak gitu apa bikin sakit pinggang? Oh enggak, karena penulis sudah nggak pakai desain ala Jepang lagi motornya ini. Dengan mengganjal stopper, motor itu jadi super nyaman. Dan ini juga berlaku untuk Suzuki Next 2, Honda Beat, yang juga penulis ganjel ya. Jadi kalau ada yang ngomong harus diganjel-ganjel biar nyaman NMAX-nya, oh jangankan NMAX, Honda Beat aja penulis gitu kan, Suzuki Next 2 aja penulis begitu kan. Kalau penulis punya PCX, punya Vario, punya Aerox, ya bakal penulis begitu kan juga. Stopper engine mountingnya diganjel. Karena ya desainnya orang Jepang itu nggak cocok untuk Indonesia. Di Jepang sana jalannya super mulus, super datar. Ada bagian yang engselnya 2, di engsel yang nomor 2 itu ada penahannya, ada limiternya membatasi ruang gerak. Mungkin di Jepang bisa nyaman karena perubahan permukaan aspalnya nggak ekstrim.
Tapi begitu dipakai di jalan kayak gini yang ya perubahan permukaan jalannya gak karu-karuan kayak gini ya. Kalau bisa lihat perubahan getaran di setang ya, divisor, udah amit-amit dah rasanya naik motor itu. Jadi ya nggak bisa ya kita sekarang ini ngomong oh kalau motor ini pasti gini penyakitnya, motor ini pasti gini penyakitnya. Karena apa? Karena kebanyakan penyakit itu sekarang jadi merata, jadi melebar, jadi semua kena ya. Ada yang karena gara-gara keputusan insinyur Jepangnya yang memaksakan oli yang terlalu encer untuk kondisi Indonesia. Gara-gara memaksakan desain spakbor yang nggak sesuai untuk Indonesia. Gara-gara memaksakan desain engine mounting mesin yang tidak sesuai untuk Indonesia. Ya kayaknya semuanya itu salah insinyur Jepang yang tidak peka, nggak ngerti, nggak memahami kondisi Indonesia, sehingga ya begitu motor dipakai di Indonesia jadi banyak masalah, jadi karatan, keropos, jadi nggak nyaman, karatan. Semuanya sumbernya dari orang Jepang yang sangat egois sekali karena mendesain motor nggak untuk negaranya. Padahal rasanya motornya jualannya cukup banyak, cukup signifikan di Indonesia. Tapi pabrikan Jepangnya, insinyur Jepangnya males mendesain motor yang bisa enak, nyaman, bebas karat kalau dipakai di Indonesia. Seperti itu faktanya ya. Jadi kalau ngomong wah motor Honda itu gini, motor Yamaha itu gini, lihat dulu penyebabnya apa itu. Karena bisa jadi sama saja, kena semua. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.